semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ferry Julhamdani SPDI. Saya guru Al-Quran Hadis MTS At-Taufik Kota Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ke-1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring tatap muka di MTS At-Taufik Kota Bandung, yaitu praktik pembelajaran kelas 7 materi pertama di tahun pelajaran 2022-2023, yaitu Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Pembahasan pengertian Al-Quran dan Hadis, yaitu pengertian Al-Quran dan Hadis. Kepada dosen penguji dan penilai uji kinerja, mohon bimbingannya dan masukannya. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah ya, kalian masih bisa berkumpul di tempat ini ya. Sejak kita niat belajar, sejak kita menghilangkan kebodohan, sejak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niatkan lagi dalam hati supaya kita terhindar dari kebodohan, mencari ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Siapa? Tapi silakan Rafi, pimpin dulu. Istianan Tuhan.
Subhanahu wa taala ya. Mendapatkan barokah bagi kita semua ya. Siapa yang nggak hadir? Daniel ya. Kenapa Daniel? Sakit? Ya, mudah-mudahan disembuhkan ya. Yang sakit dan kalian yang sehat harus terus berjuang ya untuk kesehatan kita. Apalagi dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga kesehatan ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum ke pembelajaran kali ini, untuk supaya kita lebih semangat lagi ya, kita tepuk semangat ya. Oke, silakan tepuk semangat. Dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah pertemuan pertama di kelas 7 ini ya. Mudah-mudahan kalian terus semangat dalam belajarnya ya. Oke, ini ya. Nah, dalam supaya kita terarah dalam pembelajaran, kita harus mengetahui apa itu yang disebut kompetensi intinya ya. Kompetensi inti ini adalah inti dari apa yang kalian pelajari harus berdasarkan kepada yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama ya. Kemudian nanti ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin ya, dan sikap-sikap yang bagus ya setelah pembelajaran. Kemudian nanti memahami pengetahuan ya, apa faktual, konseptual dan prosedural ya. Kemudian nanti mencoba ya, mencoba bisa dipraktekkan setelah kalian setelah selesai dari pembelajaran kali ini. Itu yang disebut dengan kompetensi inti ya. Selanjutnya kompetensi dasar ya. Setelah tadi kita mengetahui inti, dasarnya ya. Ini yang pertama apa? Rapi? Yang pertama apa, Pi? Itu baca, menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dan dalam berperilaku. Ya, kemudian memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis. Yang keempat, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, setelah kalian mengamati, nanti menanya ya, kemudian mendefinisikan, kemudian menjelaskan. Dalam model pembelajaran kita, insya Allah nanti kalian bisa mendefinisikan apa itu Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan pengertian Al-Hadis ya, itu tujuan kita. Kemudian yang ketiga, menyajikan kesimpulan melalui sikap disiplin. Kemudian membiasakan berdoa, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memiliki 4 kemampuan: kritik, ya, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagai implementasi ya. Nah ini. Sebelum kalian lebih jelas, kita lihat video ini dulu ya.
Adik-adik pasti mengetahui perbuatan baik itu seperti apa. Nah, perbuatan baik merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Bunda mengikuti contoh perbuatan baik di lingkungan sekolah. 1. Saling membantu teman jika ada yang kesulitan. 2. Melaksanakan piket kelas dengan tepat waktu. 3. Berbicara yang sopan kepada guru dan teman, serta membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. 4. Mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. 5. Berdoa sebelum melakukan aktivitas, misalnya sebelum dan sesudah belajar, makan dan minum, dan kegiatan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui perbuatan baik, selanjutnya kita mengetahui perbuatan buruk. Apa itu perbuatan buruk? Betul sekali, perbuatan buruk merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Bunda memberi contoh perbuatan buruk di lingkungan sekolah. 1. Bertengkar dengan teman. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Melanggar peraturan. 4. Berbohong kepada guru dan teman. 5. Tidak menghargai pendapat orang lain. 6. Merusak fasilitas sekolah, contohnya menginjak tanaman dan mencoret dinding. Alhamdulillah, kita hari ini sudah belajar tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Bunda. Baik, itu adalah video anak-anak ya, video tentang kita tidak menghormati Al-Quran ya, malahan ada yang menginjak ya, ada yang tidak menghargai Al-Quran, maka akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam kesempatan kali ini kita belajar tentang Al-Quran ini supaya kita lebih menumbuhkan ya, lebih mencintai Al-Quran dan hadis ya. Baik anak-anak, selanjutnya, nah di sini ada pemahaman tentang Al-Quran bahwa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, kalau menurut istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir ya, berangsur-angsur, dan membacanya dinilai sebagai ibadah ya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk ibadah, untuk mengumpulkan amal kita bekal nanti di mana, di akhirat. Maka dengan membaca Al-Quran kita banyak pahala nanti. Karena kalau kita baca Al-Quran itu ditambahkan pahalanya itu per huruf ya. Jadi satu huruf itu satu kebaikan ya. Kalau di hari-hari biasa, kalau di bulan Ramadan itu 10 kebaikan ya. Banyak sekali pahalanya ya kalau kita membaca Al-Quran. Kemudian bagian-bagian Al-Quran ini ada terdiri atas beberapa ayat ya, banyak sekali. Kemudian nama-nama lain Al-Quran. Nah, yang pertama apa? Al-Burhan artinya bukti. Al-Kitab artinya Al-Furqan. Kemudian Az-Zikr. Ya,
bawah at-tanzil yang kelihatan ya. At-tanzil yang diturunkan. Next. Nah, itu Al-Quran ya. Kemudian ada al-hadis. Hadis menurut bahasa adalah segala perkataan Nabi, perbuatan dan ikhwalnya dan lain sebagainya ya. Kemudian secara para ulama, segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Syara itu apa? Syar'i, agama ya, dengan aturan agama ya. Kemudian untuk hadis, nah di sini ada bagian-bagian hadis ya. Kita harus tahu. Jadi bagian hadis itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu sanad. Ya, sanad itu adalah orang yang menyampaikan hadis. Biasanya diawali dengan an. Ya, kalau dalam hadis suka dengar kalian ya? Ya. An Abi Hurairah. Nah itu teh an itu teh apa? Dari berarti sanad yang menyampaikan. Kemudian yang kedua matan. Matan itu isi ya. Kalau di sini matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Ya, jadi isinya. Setelah sanad baru matan. Ya, matan terisi, isi dari hadis itu. Kemudian yang ketiga rawi. Rawi ini adalah orang-orang yang menerima hadis, ya. Kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab. Kita kenal ya bahwa ada kitab hadis Bukhari, hadis Muslim, ya. Hadis At-Tirmidzi. Nah, itu adalah salah satu perawi ya yang meriwayatkan hadis, ya. Nah itu ya, oke, untuk materi. Jadi yang pertama yaitu tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis ya. Jadi pertemuan kali ini hanya membahas tentang Al-Quran dan hadis, pengertian Al-Quran dan hadis. Baik, untuk supaya kalian memahami apa yang pada pertemuan kali ini, silakan kalian berdiskusi ya. Di sini sudah dibagi kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 ya. Silakan kalian berdiskusi. Diskusinya sudah dalam lembar kerja ya. Nanti kalian tinggal mengisi aja ya. Silakan. Di depan. Udah ngerti ya ini ya? Kita Baik anak-anak sekalian, gimana diskusinya sudah selesai? Gimana ramai diskusinya? Mudah-mudahan jadi ilmu yang buat kalian sih. Silakan kelas kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Nama lain Al-Quran adalah Alkitab, yang artinya kitab yang tertulis terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Selain Alkitab ada Huda, yang artinya petunjuk, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan Al-Furqan, yang artinya pembeda, terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1. Dan Ar-Rahman, yang artinya rahmat, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82. Ar-Ruh, yang artinya roh, terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 ayat 52. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apa manfaat dari nama-nama Al-Quran yang tadi kita lebih sering mengingat nama-nama Allah dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sehingga istiqomah dalam ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 2. Bapak
Saya dari Saya mau membacakan hasil diskusi kelompok 2. Asyifa yang artinya obat dalam surat Yunus ayat 55. Al-Haqi yang artinya kebenaran dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Al-Ishaq yang artinya nasihat dan kebenaran dalam Al-Baqarah ayat 138. Memberi peringatan dalam surat Al-Yusuf ayat 9. Apakah ada sejarah singkat diberikannya Al-Quran? Ketika Rasulullah sedang beribadah di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah surat Al-A'raf ayat 1 sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 3. Ya. Perkataan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. 2. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah melaksanakan sholat di atas tunggakannya menghadap kemana arah tunggakannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang wajib, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Ada misalnya? Sebab-sebab dhaif yang hadis jelaskan itu. Sebab-sebab dhaif hadis ada 2. Yang pertama faktor sanad, adanya cacat pada perawi baik pada aspek keadilan dan kekuatan hafalan. 2. Faktor matan, bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir Bang Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk takdiri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 orang pria keluar bersama, lalu masuklah waktu sholat, namun mereka tidak membawa air. Maka keduanya bertanya dengan permukaan tangan yang bersih, kemudian keduanya melaksanakan sholat. Beberapa saat kemudian, sebelum keluar dari waktu sholat tadi, mereka berdua mendapati air. Maka salah seorang dari mereka mengulang sholat dan itu. Namun yang satunya lagi tidak mengulang sholat. Setelah itu keduanya menemui Rasulullah SAW dan mereka menyampaikan persoalan tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulang sholat, kamu telah menepati sunat dan sholat yang sudah mencukupi. Lalu beliau berkata kepadanya yang mengulangi sholat, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 338. Hadis ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud nomor 338. Sifat 5. Rasulullah SAW merupakan tempat paling mulia mutafaqun alaih. Ada yang mau bertanya? Ya, apa yang didapatkan apabila kita selalu menjalankan hadis? Tentunya kita akan mendapatkan pahala sunat dan akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah melalui syafaat Rasulullah pada hari kiamat.
Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menampilkan atau presentasikan hasil diskusinya ya. Sebagai akhir dari pembelajaran kita, ada evaluasi ya, ada penilaian individu ya. Silakan diisi uji pengetahuannya ya. Nanti yang sudah dikumpulkan. Silakan diisi. Baik anak-anak sekalian, apakah tesnya sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah, silakan yang sudah selesai dikumpulkan. Dari mulai sana dulu ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Satu aja yang depannya satu kelompok. Baik, hasil tesnya nanti akan Bapak periksa ya dan sebagai nilai harian ya bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian, tiba di akhir pembelajaran kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian kita bisa nanti terus membaca Al-Quran supaya mendapatkan pahala dan melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu di minggu depan ya. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya diisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.